Saya Ridwan Isnanto, NPM 204230302. Di video ini saya akan membahas dua elemen dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu elemen standar proses dan standar penilaian. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 diterapkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis kompetensi. Ciri-ciri kurikulum 2013 diantaranya yaitu yang pertama ada berbasis kompetensi dengan fokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang ketiga terintegrasi dengan karakter melalui pendidikan nilai-nilai budaya dan kewarganegaraan. Yang keempat, penilaian autentik yang mencakup berbagai aspek seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, standar proses kurikulum 2013. Standar proses merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas agar mencapai kompetensi yang ditargetkan. Pada kurikulum 2013, standar proses pembelajaran berorientasi pada pendekatan saintifik dengan 5 tahap utama. Yang pertama ada mengamati. Siswa mengamati fenomena melalui teks, gambar, video, atau eksperimen. Contohnya mengamati struktur teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada menanya. Siswa diajak berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan terkait materi. Contohnya mengajukan pertanyaan tentang sebab akibat dalam sebuah peristiwa sejarah. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk buku dan internet. Contohnya melakukan percobaan dalam mata pelajaran IPA. Yang keempat ada menalar. Siswa menganalisis informasi untuk menarik kesimpulan. Contohnya menganalisis pola dalam soal matematika. Dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil pembelajaran dalam bentuk presentasi, laporan, atau diskusi. Contohnya membuat laporan penelitian sederhana dalam mata pelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada discovery learning. Siswa menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Yang kedua ada problem-based learning atau PBL. Siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata. Yang ketiga ada project-based learning atau PJBL. Siswa menyelesaikan proyek berbasis penelitian. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada berpusat pada siswa atau student-centered learning. Yang kedua ada interaktif dan mendorong kreativitas. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir ada menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Standar penilaian adalah pedoman dalam menilai hasil belajar siswa agar lebih objektif dan komprehensif. Pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik mencakup 3 aspek utama, yaitu penilaian sikap atau efektif, yaitu mengukur karakter siswa dalam aspek spiritual dan sosial. Hal ini menggunakan metode observasi, jurnal refleksi, dan wawancara. Contohnya mengamati keaktifan siswa dalam bekerja sama saat diskusi kelompok. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Hal ini menggunakan metode tes tertulis, tes lisan, dan tugas individu. Contohnya ujian tengah semester dengan soal pilihan ganda dan esai. Yang ketiga ada penilaian keterampilan atau psikomotorik,
yaitu mengukur keterampilan praktik siswa. Hal ini menggunakan metode unjuk kerja, portofolio, atau proyek. Contohnya membuat laporan eksperimen dalam mata pelajaran IPA. Selanjutnya yaitu jenis penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada penilaian formatif, yaitu dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Dan yang kedua ada penilaian sumatif, yaitu dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mulai diterapkan sejak tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran. Ciri-ciri kurikulum merdeka diantaranya yaitu yang pertama lebih fleksibel, sekolah dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, fokus pada kompetensi esensial dengan materi yang lebih sederhana dan mendalam. Selanjutnya, ada profil pelajar Pancasila sebagai nilai utama dalam pembelajaran. Selanjutnya, standar proses kurikulum merdeka. Standar proses merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas agar mencapai kompetensi yang ditargetkan. Kurikulum merdeka memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan siswa dibanding kurikulum 2013. Ciri-ciri standar proses dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Contohnya, siswa yang lebih cepat memahami materi akan diberikan tantangan tambahan. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau juga PJBL, yaitu siswa belajar melalui proyek yang relevan dengan dunia nyata. Contohnya, membuat kampanye lingkungan di sekolah sebagai bagian dari mata pelajaran IPA. Yang ketiga ada pendekatan holistik, yaitu pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga sosial, emosional, dan keterampilan hidup. Yang keempat ada fleksibilitas dalam metode dan media pembelajaran, yaitu guru dapat menggunakan metode yang paling sesuai dengan kondisi siswa. Contohnya pembelajaran berbasis permainan untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada berpusat pada siswa dan lebih kontekstual. Yang kedua menekankan eksplorasi, refleksi, dan kolaborasi. Yang ketiga mendorong kemandirian dalam belajar. Dan yang keempat ada menggunakan teknologi digital secara efektif. Selanjutnya yaitu standar penilaian kurikulum merdeka. Standar penilaian adalah pedoman dalam menilai hasil belajar siswa agar lebih objektif dan komprehensif. Kurikulum merdeka menggunakan sistem penilaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada perkembangan siswa. Karakteristik penilaian dalam kurikulum merdeka yaitu yang pertama, penilaian formatif lebih dominan, yaitu fokus pada perkembangan belajar siswa, bukan hanya nilai akhir. Contohnya, guru memberikan umpan balik secara terus-menerus. Yang kedua ada penilaian berbasis proyek, yaitu siswa dinilai berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas nyata. Contohnya, siswa membuat karya ilmiah sederhana sebagai bentuk asesmen IPA. Dan yang ketiga tidak ada ujian nasional atau UN. Digantikan oleh asesmen nasional atau AN yang mencakup asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu menguji literasi dan numerasi. Selanjutnya survei karakter, yaitu menilai nilai-nilai karakter siswa. Selanjutnya survei lingkungan belajar,
yaitu menilai kondisi belajar siswa. Selanjutnya yaitu jenis penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama ada penilaian formatif, yaitu bertujuan untuk membantu siswa memahami kelemahan dan kelebihan mereka dalam belajar. Contohnya, siswa diminta merefleksikan kesulitan mereka dalam memahami suatu materi. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi tidak memperhatikan proses belajar. Contohnya, ujian akhir yang lebih bersifat reflektif dan berbasis proyek. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.